Halo teman-teman, melanjutkan video sebelumnya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang dasar-dasar HTML. Nah, HTML itu sebuah bahasa markup ya, yang tadi sudah dijelaskan bahasa markup untuk mengatur elemen-elemen yang ada pada sebuah dokumen web. Di sini kita bisa lihat dalam sebuah halaman web itu umumnya sebagian besar website yang kita lihat itu disusun dengan bahasa markup HTML. Nah, HTML itu biasanya itu disusun dengan beberapa tagging seperti tag HTML, tag body, dan lain sebagainya. Dalam sebuah dokumen web yang dibuat dengan HTML, itu akan diawali dengan kode doctype HTML. Nah, kita bisa lihat, kita bisa coba di sini. Nah, pada halaman website ini kita bisa lihat di sini adalah editor code-nya, kemudian di sini adalah penampil hasil dari ketika kita menulis di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada tag HTML pembuka, kemudian ada tag HTML penutup. Ini merupakan tag yang menginisialisasi sebuah halaman web bahwa halaman website itu dibuat dengan bahasa markup HTML. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahukan kepada browser bahwa file website ini harus dirender dengan pengkodean HTML. Nah, di dalam tag HTML ini akan ada banyak tag-tag lain. Tapi utamanya itu adalah tag body. Semua hal yang ada di dalam tag body pembuka dan tag body penutup itu akan tampil di halaman tampilan website. Tag body ini umumnya berada di bawah tag HTML. Tapi pada penulisan struktur markup kode website yang ada di internet, itu biasanya akan ada tag head terlebih dahulu. Nah, ini apa? Ini fungsinya untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan atribut-atribut dalam sebuah website. Misalnya ada title, ada API dari link-link dari luar website yang sedang ditampilkan dan lain sebagainya seperti stylist, JavaScript, kemudian link dan lain sebagainya. Ini kalau yang seperti itu akan diletakkan di dalam tag head yang ada di bawah tag HTML. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, doctype, deklarasi doctype merupakan representasi dari tipe dokumen dan membantu browser untuk menampilkan halaman web secara benar. Jadi, ini harus ditulis dengan tanda pentung doctype. Kemudian diikuti sebuah kode bertuliskan HTML. Seperti ini contohnya doctype HTML. Selanjutnya ada tentang HTML heading. Nah, HTML heading itu didefinisikan dengan H1 sampai dengan H6. Tag H1 sampai dengan H6 itu mengindikasikan atau merepresentasikan sebuah tampilan font dengan ukuran dengan bentuk header dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari 1 sampai 6 itu semakin besar angkanya akan semakin kecil ukuran hurufnya. Jadi H1 itu tampilan header font yang paling besar, kemudian H6 itu yang paling kecil. Nah, H1 itu didefinisikan dengan kurung siku buka H1 dan ditutup dengan kurung siku tutup H1. Nah, di dalam kedua tag ini akan dianggap sebagai bagian dari tag heading itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kan ada heading 1 sampai dengan heading 6. Tampilan heading 1 itu paling besar, heading 6 itu paling kecil. Contoh penerapannya itu
ketika di halaman website berita, biasanya judul-judul berita itu menggunakan heading 1, kemudian subjudul lainnya itu pakai heading 2 atau heading 3. Ini penting karena akan mempengaruhi search engine optimization-nya yang dimiliki oleh Google. Jadi, pemahaman tentang H1 sampai H6 itu sangat penting bagi para front-end developer atau orang-orang yang bekerja untuk membuat tampilan aplikasi atau website supaya mudah untuk dikenali oleh pengguna. Selanjutnya ada HTML paragraf. Nah, HTML paragraf itu didefinisikan dengan tag kurung siku dan kurung tutup, di dalamnya ada P-nya. Nah, semua kalimat atau teks yang ada di dalam tag P ini akan diindikasikan atau diinisialisasikan sebagai satu buah paragraf. Jika seperti ini, dua, dua jenis paragraf ini akan dipisahkan dengan atau dibedakan dengan tag P. Kita lihat sebagai contoh. Nah, misal kita ubah isinya, kemudian kita hapus yang ini, lalu kita running. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, berbeda jika kita pisahkan ke dalam tag P yang berbeda. Ketika di running, maka akan menjadi dua paragraf. Ini penting juga untuk pengenalan terhadap mesin pencariannya Google. Meskipun dalam penerapannya itu bisa menggunakan break atau BR. Tapi tetap saja akan lebih bagus jika menggunakan tag P. Nah, ini kan sama. Tapi dalam perapian kode, untuk merapikan kode, itu lebih baik menggunakan tag P yang berbeda seperti ini. Kemudian selanjutnya ada HTML link. Nah, HTML link ini fungsinya untuk menampilkan link pada halaman website. Kita lihat halaman website ini terdiri dari tag heading, tag paragraf, dan tag link. Nah, tag link ini didefinisikan dengan kurung siku A yang berarti angkor. Nah, yang ada di antara keduanya itu yang akan tampil di tampilan website. Kemudian di dalam dari tag A itu akan diikuti dengan href yang diisi dengan tautan yang ingin dituju dari link itu. Nah, perbedaannya ketika penggunaan link itu kan ada yang ketika diklik itu berpindah tab, ada juga yang masih di tab yang sama. Nah, misal ini, jika polosan seperti ini, maka ketika link ini diklik, itu tidak akan berpindah tab. Kita lihat. Nah, tidak akan berpindah tab. Beda ketika kita tambahkan target blank. Ini karena pakai running online, bisa saja nggak berjalan dengan lancar. Tapi intinya kalau ada target sama dengan underscore blank, itu akan tampil ke tab yang baru. Contoh, nah seperti ini. Itu bedanya dari penggunaan tag anchor atau link. Kemudian, selanjutnya ada HTML image. Nah, HTML image ini fungsinya untuk menampilkan gambar pada sebuah halaman website. Tag yang digunakan untuk menampilkan gambar itu kodenya itu img tanpa penutup. Tag img tanpa penutup. Nah, untuk menjelaskan satu baris kode ini
IMG itu mendefinisikan sebagai elemen gambar, kemudian SRC atau source itu lokasi gambar yang akan ditampilkan. Kemudian alternatif ALT itu alternatif, artinya ketika gambar tidak ada atau tidak tersedia dalam lokasi file yang dituju, maka akan mengalternatifkan untuk menampilkan tulisan ini. Nah, sedangkan width dan height itu ukuran dari gambar yang ingin ditampilkan. Kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, inilah dari dasar-dasar penulisan kode HTML. Selanjutnya kita akan belajar tentang elemen HTML pada video berikutnya.